Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak dan sobat belajar semua? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, di video pembelajaran kali ini, Pak Guru ingin mengajak kalian untuk bersama-sama belajar di tema 3, subtema 1 untuk muatan pelajaran SPDB tentang kolase. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kalian bisa menggunakan buku pulpena sebagai pendamping kalian dalam belajar, agar bisa mempermudah dalam memahami dengan bantuan dari video pembelajaran yang Pak Guru buat untuk kalian. Mari bersama-sama kita saksikan penjelasan materi tentang kolase berikut ini. Mari bersama-sama kita belajar untuk materi tentang kolase. Nah, kalian bisa menggunakan buku pena sebagai pendamping kalian dalam belajar. Mari kita terlebih dahulu saksikan apa itu kolase. Jadi kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan satu persatu atau suatu bagian pada media dalam komposisi yang serasi sehingga dapat menjadi karya yang baru. Nah, itu tadi adalah pengertian dari kolase. Jadi kolase pada dasarnya adalah menempelkan sebuah bahan. Bahan itu bebas, bisa terbuat dari alam ataupun yang lain. Kemudian adapun bahan-bahan yang dapat digunakan dalam membuat kolase. Sebagai contoh, yang pertama adalah kertas bekas. Kertas bekas ini bisa digunakan untuk bahan kolase. Kita bisa menggunakan kertas dari majalah, koran, buku gambar, ataupun bahkan kertas lipat yang sudah bekas. Sebenarnya tidak hanya kertas bekas, kertas yang belum bekas pun juga bisa digunakan untuk membuat kolase. Kemudian untuk bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase yang berikutnya adalah daun kering. Jadi daun kering ini bisa digunakan untuk membuat kolase. Pada dasarnya daun memiliki berbagai macam jenis motif dan bentuk. Nah, ini sangat alami dan sangat baik apabila digunakan dalam membuat kolase. Hasilnya pun akan jauh lebih baik daripada kita menggunakan daun yang kita buat dari potongan kertas. Kemudian bahan yang berikutnya adalah ranting. Ranting ini bisa kita gunakan dalam membuat kolase. Namun, kita perlu melihat bahwa ranting yang dapat digunakan dalam membuat kolase adalah ranting kering dan memiliki bentuk dan tekstur yang mudah ditempel. Jadi kalau bentuknya sulit ditempel di dalam kertas karton ataupun kertas, tentunya kolase yang dihasilkan pun juga tidak akan bisa maksimal. Jadi ranting dalam memilihnya kita harus selektif dan kita sesuaikan dengan tema serta desain yang akan kita buat. Kemudian yang berikutnya adalah daun kering. Ini daun kering juga bisa kita gunakan dalam membuat kolase. Nah, selain bahan-bahan tadi, kita juga bisa menggunakan manik-manik, bisa menggunakan biji-bijian, bahkan kita juga bisa menggunakan bagian dari pohon, misalnya dahannya atau mungkin kulit pohon yang kita potong kecil-kecil. Namun pada intinya dalam buat kolase bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Boleh terbuat dari alam dan boleh pun tidak, namun lebih baik jika bahan-bahan tersebut berasal dari alam. Kemudian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kolase. Jadi dalam membuat kolase ini sangat penting untuk diperhatikan agar apa yang ingin kita buat hasilnya bisa sesuai dengan tugas ataupun dengan pengertian dari kolase itu sendiri.
Yang pertama adalah dalam memilih bahan, utamakan mudah didapatnya. Jadi kita dalam membuat kolase, bahan yang kita gunakan harus mudah. Tujuannya jelas, agar kita dalam membuat kolase tidak merasa kesulitan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang kedua adalah setelah kita menentukan bahan, kita bisa menentukan tema kolase. Ataupun kita balik, tema kolase dulu yang kita tentukan, baru bahan. Itu pun juga tidak masalah. Jadi kita dalam membuat kolase penting dan sangat perlu kita menentukan tema, sehingga kita dalam membuat bisa terstruktur. Jadi tidak membuat apa ya, gini jelek lah, itu dihindari. Maka dari itu perlu adanya sebuah tema dalam membuat kolase. Kemudian yang ketiga, potong bahan sesuai dengan kebutuhan dari desain ataupun tema kita, dan kemudian kita tempelkan dengan rapi, tetap dalam kategori tema ataupun desain yang kita inginkan dalam membuat kolase. Nah, berikut ini contoh langkah-langkah membuat kolase. Jadi ini contoh langkah-langkahnya anak-anak dalam membuat kolase yang sederhana, seperti kolase daun, capung, dan kupu-kupu. Jadi kita gunakan misalnya kita membuat kolase kupu-kupu. Jadi bagaimanakah langkah-langkah yang sederhana dan mudah untuk kalian lakukan di rumah. Berikut ini langkah-langkah membuat kolase kupu-kupu. Yang pertama adalah siapkan bahan-bahan seperti lem, daun kering, gunting, dan kertas karton. Adapun bahan-bahan tersebut memiliki manfaat yang berbeda-beda. Lem kita gunakan sebagai perekat, daun kita gunakan sebagai bahan dalam membuat kolase, gunting nanti akan kita gunakan dalam memotong-motong bagian-bagian tertentu yang kemungkinan tidak ada dari daun, serta kertas karton, yakni berfungsi untuk bahan ataupun alas dalam media perekat yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, potong daun untuk diposisikan sebagai tubuh kupu-kupu. Jadi pertama kita bisa memotong bagian tubuhnya terlebih dahulu. Tentunya akan kesulitan jika kita mencari daun bekas yang bentuknya sesuai dengan tubuh kupu-kupu. Maka dari itu perlu kita menggunakan gunting yang kita gunakan untuk memotong daun yang bisa kita gunakan sebagai bahan dari bagian kupu-kupu. Kemudian yang ketiga, kita rekatkan pada kertas karton yang kita gunakan. Jadi bagian yang sudah kita potong kita rekatkan. Kemudian kita ambil 4 daun yang dapat kita gunakan sebagai sayap kupu-kupu. Jadi kita mencari 4 daun yang mungkin kita bisa gunakan untuk sayap kupu-kupu ataupun mungkin untuk sayap capung. Jadi kita cari ukuran daun yang mirip ataupun yang memiliki ukuran yang sama yang kita bisa gunakan. Tidak harus 4 daun, mungkin kita bisa 6, 3 bagian di sebelah kiri, 3 bagian di sebelah kanan, ataupun juga bisa 8 daun. Jadi ini terserah bagaimana kalian nanti dalam mengimajinasikan serta menerapkan dalam membuat kolase. Kemudian yang terakhir, potong daun untuk ditempelkan pada bagian mata dan kepala. Karena tadi badan dan sayapnya sudah, bagian kepalanya belum. Karena kita akan kesulitan dalam mencari ukuran daun yang berbentuk lingkaran, maka dari itu kita perlu gunting untuk memotong-motong pada bagian-bagian yang memang kita kesulitan mencari bentuknya. Nah, ini tadi langkah-langkah untuk membuat kolase kupu-kupu dan capung. Jadi kalian bisa menambah langkah-langkah di bawah yang Pak Perdana sampaikan tersebut. Kalian bisa tambahkan sendiri atau mungkin kalian bisa berinovasi, itu jauh lebih baik. Jadi ini hanya langkah-langkah sederhana dalam membuat kolase kupu-kupu dan capung. Kemudian berikut ini contoh dari kolase. Ini Pak Guru sengaja mencarikan kalian contoh kolase. Tujuannya adalah agar kalian mendapatkan wawasan, mendapatkan informasi contoh-contoh dari kolase. Kita bisa lihat kolase ikan. Ini bisa kita lihat dari bahan jagung, beras, dan biji-bijian.
ini bisa kita buat. Jadi kolase itu memiliki bahan-bahan yang bebas. Seperti biji-bijian pun juga boleh. Biji beras pun atau katakanlah beras yang belum jadi nasi bisa kita gunakan untuk membuat kolase. Kemudian kolase hewan yang lain yakni kura-kura, ini dari bahan kacang hijau dan kacang. Ini bisa kita gunakan dalam membuat kolase juga. Kemudian yang berikutnya adalah bunga. Ini juga berbahan biji. Jadi sengaja Pak Guru mencari kolase dari bahan-bahan biji-bijian. Ini tidak hanya berasal dari daun, ranting, bunga, dan kertas bekas. Kemudian yang berikutnya bunga. Ini berasal dari kertas lipat ataupun kertas. Jadi kita bisa gunakan untuk membuat bunga. Kemudian sama tadi ikan ya. Kemudian yang terakhir kolase lebah dari daun kering. Kita bisa lihat dari contoh tersebut. Oke anak-anak, itu tadi tentang kolase. Nah anak-anak, kalian tadi sudah belajar di video yang Pak Guru buat tentang materi kolase. Apa itu kolase? Bagaimana cara membuat kolase serta bahan-bahan apa yang bisa digunakan untuk membuat kolase. Semoga bermanfaat untuk kalian dan dapat mendampingi kalian dalam belajar di rumah. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari Pak Guru. Apabila Pak Guru ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.